Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Sebagaimana biasanya kita baca firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-220 tahun 2025. Diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 dengan perikop Yesus berdoa. Sebagai nats dalam Almanak HKBP adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Judul perikop kita adalah berdoa. Sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Agustus. Jangan pernah kita lupakan. Karena itu adalah sebagai dasar pondasi prinsip bagi kita untuk melangkah selama bulan Agustus. Kita lihat topik dalam bulan Agustus adalah hidup baru adalah yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Di sini disampaikan takut akan Tuhan. Kemudian hidup baru merdeka dari segala perbuatan dosa. Apa harus kita lupakan merdeka dari segalanya itu? Transformasi spiritual menjadi hidup baru, yaitu meninggalkan seperti ada istilah dalam orang Batak, yaitu hotel, hosom, teal, elak, late. Dan kalau kita lihat dalam penjabarannya adalah adanya buruk sangka, buruk lidah, menggunjing, dengki, dendam, marah, dan serakah, kemudian ria. Itu yang harus kita merdeka, terbebas dari 8 masalah tersebut di atas. Buruk sangka. Jangan sampai kita mempunyai stereotip di benak kita yang selalu negatif thinking. Kita ubah menjadi positive thinking. Kemudian buruk lisan, lidah tidak bertulang, dan semua bisa terjadi karena lisan kita. Maka dikatakan harimau adalah kata-katamu. Jadi di sini dikatakan dalam falsafah orang Batak, jolo ni dilat bibir asanidok hata. Lebih dulu kita berpikir sebelum menyampaikan sesuatu, baru kita bicarakan. Disitulah seorang perbedaan antara orang bodoh dan orang pintar. Kalau orang pintar memakai buruk lisan sangat dihormati. Artinya dia berpikir dulu baru bertindak. Tapi kalau orang bodoh, dia tidak memikirkan apa akibat yang disampaikan, bertindak dulu, sehingga kemudian dia baru berpikir. Sudah terlanjur. Jadi istilah dalam adat Batak, pajolo gogo papudi uhum. Awas, jangan sampai kita berpikiran
kumaha engke kata orang Sunda, dan bagaimana nanti bahasa Indonesia, tetapi berpikirlah kita engke kumaha atau nantinya bagaimana, sehingga semua persiapan-persiapan kita siapkan. Kemudian ada lagi dikatakan menggunjing. Menggunjing ini bisa kepada yang ngerumpi, para ibu-ibu. Contoh ya, awalnya dia mau menyampaikan berita kepada edanya. Eda, kita arisan ya tanggal 17 Agustus pas ulang tahun RI katanya. Hanya itu, harusnya dia pulang. Tetapi dia sempatkan duduk dan berbicara panjang lebar. Hal-hal yang baik sudah dibicarakan semuanya. Habis kamus. Tidak ada lagi yang dibicarakan. Masuklah dia ke daerah terlarang. Daerah terlarang itu adalah menggunjing. Membicarakan orang yang tidak ada di depan mata. Itulah masuk dalam daerah terlarang. Dan anehnya disambut oleh lawan bicara. Seharusnya lawan bicara mengatakan, mau lihat Eda, sudahlah kita sibuk, tidak usah kita bicarakan. Harusnya begitu, tapi disambut. Misalnya dibilang, wah si Eda itu kok ya dia oper ya, karena kekayaannya dia sok, semua mau diatur. Datang dia disambut, iya ya, saya juga pernah begini, akhirnya nyambung. Panjang lebar menggunjing. Itulah dikatakan jangan sampai kita masuk dalam daerah terlarang yang membuat kita terperosok dalam dosa. Kemudian setelah menggunjing itu dengki. Ada perasaan dengki. Itu tadi late ya, dan juga ada elak. Jadi dengki ini adalah apabila dia senang kalau orang susah, dan dia susah kalau melihat orang senang. Itulah falsafah daripada dengki. Maka hindari kedengkian kepada seseorang. Berlakulah apa adanya. Menikmati dan mensyukuri yang diberikan oleh Tuhan. Dan jangan sampai kita senang kalau ada orang susah, tapi kita jadi susah kalau melihat orang senang. Wah, misalnya kalau kami tidak perlu beli daging, cukup tahu tempe. Dia, beli ini, beli itu semuanya. Padahal dengki. Apa salahnya dia beli daging dan beli segalanya? Tapi karena dia merasa dengki, dia tidak punya uang, dia hanya bisa beli tahu tempe, seolah-olah itu salah bagi dia. Jangan sampai seperti itu. Artinya jangan sampai kita susah kalau melihat orang senang. Dan jangan juga kita senang melihat orang susah. Itulah falsafah dengki. Kemudian dendam. Nah, ini hati-hati. Ya. Banyak orang tidak mau bicara dengan dia karena dendam. Bahkan bertemu di tanah merah pun jadi, artinya mardomun di tanah rara petaho. Salah besar. Kalau kita dibenci oleh seseorang atau kita membencinya, segera recover. Jangan sampai matahari terbenam kita bawa dalam alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar kita selalu bekerja. Apa yang kita kerjakan dia mengungkit. Kenapa kita tidak bisa berbuat baik dengan si A dan si B? Kalau kita tidak bicara dengan seseorang, kita sampaikan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Akui keberadaan Tuhan. Maka jalan kita akan diluruskan. Kalau sudah kita sampaikan kepada Tuhan persoalan kita, akhirnya dia pun batin dia yang kita ampuni, bukan jasmani. Mungkin jasmani dia tidak menerima, tetapi rohnya, batinnya kita sudah minta ampun kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang menciptakan jiwa roh. Ya, Dia yang menciptakan, memberikan roh kepada manusia adalah Tuhan. Kalau kita sudah mengampuni dengan rohnya, itu sudah. Maka dikatakan kalau kita berdoa dalam roh, ya, itu adalah terlepas daripada jasmani dan jiwa kita. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini sangat dalam. Kalau kita berdoa dalam roh, itu artinya kita mendoakan semua orang yang memang perlu kita doakan, karena kita dalam roh, bukan dengan jasmani. Kalau jasmani ini berantem dengan si B, si A, tapi roh kita tidak. Itulah perlunya kita berdoa dalam roh. Jadi kalau kita merasa benci kepada seseorang dan tidak bisa berbicara, kita harus berdoa dalam roh, supaya roh sama roh akan mengampuni. Lapor kepada Tuhan. Itulah dendam. Sebab resiko orang yang dendam kepada saudaranya adalah sangat fatal. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, barang siapa dendam kepada saudaranya sama dengan pembunuh. Seorang pembunuh tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah masalah dendam. Kemudian masalah marah. Ada orang bijak mengatakan, Aristoteles mengatakan, marah tidak boleh dilampiaskan. Marah tidak boleh dipendam. Terus bagaimana? Kelola marah itu dengan baik. Bagaimana cara kita mengelola marah? Rencanakan marah itu. Dan ada interval waktu. Tidak emosional langsung spontan marah. Jangan, rencanakan. Saya mau marah kepada si A. Marahnya itu disusun. Ini 1, ini 2, ini 3. Sudah. Ada interval. Sampaikan. Dia menjawab. Masuk poin keempat. Poin ini. Jadi artinya Aristoteles mengatakan, marah tidak boleh dipendam. Marah tidak boleh dilampiaskan, dan marah dikelola. Marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat. Lakukan. Jangan khawatir. Itulah pentingnya kita merencanakan marah. Memang kalau kita mau merencanakan marah, dasarnya adalah kita cinta kepada Tuhan dan kita cinta kepada sesama manusia. Maka patutlah, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita pun mengasihi sesama. Maka marah itu tidak boleh dilampiaskan, tidak boleh dipendam, tapi dikelola dengan baik. Itulah tentang marah. Nah, kemudian serakah. Ini memang hati-hati orang serakah, ya. Ini contoh pada saat makan prasmanan. Sering kita melihat piring-piring geletak dan masih banyak sisa makanan daging yang ada di piring tersebut tidak habis. Padahal masih ada orang yang belakangan datang kurang makanan dan tidak ada lagi. Inilah yang dikatakan serakah. Orang mengambil apa saja dari tempatnya, dimasukin dalam piringnya. Yang dimakan hanya sebagian, sisanya tinggal. Sedih kita melihat. Kalau kita dalam pesta waktu prasmanan, sangat-sangat sedih. Banyak sekali sisa-sisa makanan di piringnya. Harusnya kita memikirkan orang lain. Masih banyak orang di belakang kita. Kalau kita misalnya ambil 1 ikan dan sayur dan ikan secukupnya, tidak boleh ada sisa di piring kita. Itulah yang dikatakan serakah. Itu sangat-sangat merusak komunitas dan juga merusak mental kita.
Jangan sampai ada yang serakah. Ini ada contoh pernah ya dikatakan oleh Nathan kepada Daud. Dia bilang dia serakah. Kenapa? Dia sudah punya kambing 99. Orang lain hanya punya 1, tapi ingin yang 1 itu yang dimasak. Itulah yang serakah. Padahal itu satu-satunya milik seseorang, tapi itu yang diambil. Jangan sampai kita serakah. Berbagilah dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah ria. Ria dalam hal sering dalam menyampaikan persembahan. Dalam menyampaikan persembahan, kata Yesus adalah apabila tangan kananmu memberi, jangan diketahui oleh tangan kiri. Berikan dengan tulus dan tidak pernah menggerutu. Tapi ada orang sudah menyampaikan pelean. Karena tidak dititing, tidak diwartakan. Dia tanya, kenapa tidak diwartakan? Oh iya Pak, nanti minggu depan. Padahal mau diwartakan atau tidak diwartakan bagi kita tidak perlu. Toh sudah kita sampaikan. Dan itu sudah didoakan. Jadi itulah dikatakan ria. Dia memberi supaya dilihat orang. Bukan dia memberi dengan ketulusan hati. Ada contoh. 2 orang pemuda berdiri di pinggir jalan. Ada yang minta-minta datang kepadanya. Seorang diambil dompet, diberikan dengan tulus, diberikan. Tapi ada satu orang lagi, di depan pacar, dia memberi, ditujukan supaya dilihat oleh pacarnya. Ini, nah, pegang. Dia memberikan karena ada pacarnya supaya dia dilihat. Kalau tidak ada pacarnya mungkin dia tidak akan memberi. Inilah yang dikatakan ria. Sepele, tapi cara filosofis sangat dalam. Inilah kita harus merdeka dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Bagaimana kita caranya takut akan Tuhan? Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah sepenuh hati ya, dan bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan karena dilihat orang kita berbuat, tetapi kita berbuat karena memang kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Itulah sedikit tentang merdeka dari segala perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Yesus berdoa. Apa latar belakang? Mengapa Yesus berdoa di bukit semalaman? Apa latar belakang bahwa Yesus berdoa? Coba kita analisa. Latar belakang daripada pasal 6 Injil Lukas pasal 6 ayat 12 adalah mencatat momen penting dalam kehidupan Yesus ketika ia berdoa pada malam hari sebelum memilih 12 muridnya. Jadi ada latar belakang. Yesus berdoa meminta bimbingan dan arahan dari Allah. Karena dia akan menentukan muridnya 12 orang sebagai pembawa firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi dalam jangka menjalankan misi Allah dan misi dia datang ke dunia, karena Allah sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam rangka persiapan Yesus untuk supaya manusia yang ada di dunia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dia hendak mempersiapkan murid-muridnya sebagai saksi hidup kepada dia,
karena dia tidak akan lama pergi ke surga. Itulah latar belakang daripada Yesus. Dia semalaman berdoa kepada Tuhan, ingin mendapatkan bimbingan dari Tuhan Allah, karena dia adalah wakil daripada Tuhan. Waktu dikatakan oleh Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi jelas dalam hal pelaksanaan misi daripada Tuhan untuk menyelamatkan manusia, dia berdoa semalaman untuk menguatkan dia dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam pengambilan keputusan yang signifikan, dan bagaimana Yesus menyelamatkan komunikasi dengan Bapaknya, dan dia mengutamakan komunikasi dengan Bapaknya untuk menyelamatkan dunia. Nah, sehingga sebelum memilih visi misinya ke dalam dunia, nah, para ahli Alkitab menekankan bahwa doa adalah inti dari kehidupan rohani yang kuat, dan Yesus memberikan teladan yang sempurna tentang pentingnya mempersembahkan waktu khusus untuk berdoa sebelum membuat keputusan yang besar. Karena Yesus akan mengambil keputusan yang besar, memilih para rasul untuk pemberitaan firman Tuhan. Dia berdoa semalaman kepada Allah Bapa, persiapan yang matang untuk menerima bimbingan. Memilih ke-12 muridnya adalah langkah krusial untuk mengabarkan Injil dan membangun gereja. Jadi mengabarkan Injil dan membangun gereja. Berapa gereja-gereja yang dibangun oleh para rasul? Seperti jemaat Kolose, Tesalonika, Korintus, Filipi oleh Paulus, Jadi dalam rangka itulah mempersiapkan murid-murid untuk sebagai gambaran bisa membangun gereja dan memberitakan firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, berdoalah tanpa henti. Maka bisa dikatakan napas kita adalah doa. Jangan sampai pernah berhenti kita berdoa. Dalam Mazmur 55 ayat 17 sampai 18 dikatakan adalah, tetapi aku berseru, kata Daud dalam berdoa, kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kapan dia berdoa? Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu petang, dia berdoa menyembahkan diri kepada Tuhan. Dan aku, kata Daud, menangis dan ia mendengarkan suaraku. Memang kita lihat penderitaan Daud yang sangat banyak, termasuk dengan Raja Saul dan juga dengan anak kandungnya sendiri Absalom mau kudeta, dan juga dengan yang lainnya, musuh-musuhnya. Maka dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Kemudian masuk kita dalam poin apa tujuan bahwa pentingnya berdoa. Tujuan utama dalam berdoa dalam ayat ini adalah Yesus menghabiskan waktu untuk berdoa semalaman sebelum memilih murid. Tujuan utama adalah untuk menekankan pentingnya doa dalam pengambilan keputusan yang signifikan, serta menunjukkan ketergantungan Yesus pada Bapaknya dalam proses tersebut. Jadi tetap tergantung kepada Bapa di surga. Maka Yesus berdoa semalaman sebelum memilih para murid-muridnya.
Itulah tujuan utama untuk memperkuat. Nah, kemudian Yesus melibatkan diri secara intens dalam doa untuk memohon bimbingan dari Allah. Nah, dalam hal ini memberikan teladan penting bagi kita sebagai pengikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau Yesus berdoa semalaman, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih butuh berdoa? Kita adalah manusia yang fana. Yesus adalah anak Allah, tapi masih berdoa. Ini merupakan teladan bagi kita. Nah, kemudian dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Allah, akui kedaulatannya, jelas jalan kita akan diluruskan. Yesus intens dalam doa untuk memohon bimbingan dari Allah, dan hal ini memberikan teladan penting bagi kita, tentu sebagai pengikutnya. Apa yang terjadi kalau di dalam komunitas kita diminta untuk berdoa? Ada satu contoh soal. Dalam komunitas HKBP, dalam kelompok wilayah atau dikatakan kebaktian sektor, ada dua pandangan. Ada seseorang yang memang dia rajin untuk berdoa dan dia ingin dipilih untuk menjadi memimpin doa dalam kebaktian tersebut. Dia datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat, dan juga sering konsultasi dengan pembawa khotbah yaitu pendeta. Kemudian ada seorang lagi, dia tidak mau dipilih untuk berdoa karena dengan alasan kita tidak tahu apakah dia tidak pernah memimpin doa, atau ragu-ragu, atau takut, atau bagaimana. Kita tidak tahu apa alasan, sehingga dia dalam setiap kebaktian terlambat datang. Artinya sudah dipilih orang yang berdoa, bertugas doa syafaat, dia baru datang. Dari kedua contoh ini, inilah kerangka berpikir yang sangat perlu diperhatikan. Si A ingin untuk berdoa, si B tidak ingin berdoa. Sedangkan Yesus sendiri intens berdoa semalaman dalam memilih muridnya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Disinilah peran daripada gembala Tuhan untuk membimbing domba-dombanya supaya dia mau berdoa. Mungkin ada solusi, ada aturan di sektor bisa kita ciptakan. Misalnya, yang terlambat datang dipilih untuk berdoa. Mungkin kalau dengan demikian pasti orang datang tepat pada waktunya. Dan atau mungkin bahkan kalau orang terlambat tidak datang lagi karena akan dipilih untuk berdoa. Nah, disinilah perlu bimbingan kepada jemaat. Apa arti doa? Berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan kepada keluarga, kepada paman kita, adik kita, bapak tua kita, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi dengan Tuhan. Mari kita rubah paradigma untuk segan berdoa dan menjadi intens berdoa seperti teladan yang dilakukan oleh Yesus. Dia Tuhan, anak Allah, tapi tetap dia berdoa. Bagaimana kita sebagai manusia biasa
hanya sesuai dengan gambar Allah, maka kita pun harus intens berdoa seperti dicontohkan oleh Yesus. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, apabila seseorang kurang mampu berdoa dan belum mendapatkan hidayah untuk berdoa, maka dia dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, jika di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia meminta dan memohon kepada Allah. Allah akan memberikan hikmat itu untuk berdoa. Kalau kita ragu-ragu, kita minta tolong kepada Tuhan. Ajari aku Tuhan untuk meminta dan memohon kepadamu. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita. Orang Batak mengatakan, somalnado peamna, peam gabe bakko. Artinya, lancar karena biasa. Ya, dia bisa lancar karena melakukan berulang-ulang. Maka Aristoteles mengatakan, perbuatan kita bukan kekuatan kita, tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Maka mari kita berkomunikasi dengan Tuhan secara intens seperti Yesus. Nah, kemudian dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Dalam diri kita ada 3 hal. Roh kita, jiwa kita, dan jasmani kita. Jadi roh kita berdoa, jasmani tidak berdoa, akal budi. Jiwa juga tidak berdoa, roh. Itulah dikatakan roh kita yang berdoa kepada Tuhan, bukan jasmani. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita diingatkan tentang pentingnya berdoa dan mencari petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan. Setiap langkah yang kita jalankan, selalu kita komunikasi dengan Tuhan untuk memohon bimbingan dan petunjuk. Karena itulah jalan yang terbaik bagi kita untuk mengambil keputusan apapun dalam hidup kita. Yesus sendiri menghabiskan waktu bermalam untuk berdoa sebelum memilih murid-muridnya yang 12 orang. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang intens dengan Allah adalah kunci dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. Jadi sebagai pesan moral utamanya adalah bahwa setiap langkah penting dalam hidup harus didasari oleh doa dan pencarian hikmat dari Tuhan. Jadi semua kegiatan kita didasari dengan doa dan pencarian hikmat untuk Tuhan. Orang Batak selalu martonggo sebelum memulai aktivitas. Dan zaman dulu pun raja-raja Batak martonggo kepada mula jarina bulun dalam meminta apa saja dalam masyarakat. Jadi berdoa ini sudah merupakan bagian hidup daripada orang Batak, baik zaman dulu dan juga zaman sekarang yang sudah pengikut Yesus Kristus. Doa adalah inti daripada segala kehidupan kita, termasuk memilih jalan hidup atau mengambil keputusan
yang berpengaruh besar. Ya. Meluangkan waktu untuk berdoa dapat memberikan kedamaian dan bimbingan. Maka ora et labora, berdoa dan bekerja. Kekuatan doa, kata orang bijak, bisa setengah dari pekerjaan kita sudah terselesaikan. Itulah pentingnya kita berdoa. Artinya begitu kita berdoa, separuh pekerjaan kita sudah terselesaikan dengan baik. Itulah artinya komunikasi intens dengan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam apa? Implementasi daripada perikop ini. Yesus menghabiskan malam dengan berdoa sebelum memilih muridnya yang 12 orang. Ini menggambarkan bahwa doa adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan orang percaya, terutama ketika dihadapkan pada keputusan besar. Sehingga dengan doa, selain meminta petunjuk, jadi dalam doa tersebut di samping meminta petunjuk ya dari Tuhan, kita juga dapat membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan untuk mengambil keputusan sesuai kehendaknya. Jadi di samping meminta petunjuk dan hubungan komunikasi yang lebih baik dengan Tuhan. Sehingga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7, kita diajari untuk tidak khawatir tentang apapun. Tidak perlu khawatir apapun juga. Dan hal ini segala sesuatu bawa dalam doa dengan permohonan dan mengucap syukur kepada Allah. Kita yakin damai sejahtera Allah akan turun kepada kita melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah akibatnya kalau kita bersyukur dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, maka damai sejahtera akan melampaui akal dan pikiran kita. Itulah pentingnya kita berdoa. Dan ingat, kita berdoa bukan untuk didengarkan oleh Tuhan, tapi kita berdoa untuk mengetahui apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Kalau mendengar, Tuhan sudah pasti. Waktu kita di dalam kandungan pun Tuhan sudah tahu tentang kita. Sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu. Sebelum kita pikirkan, Tuhan sudah tahu. Jadi berdoa itu bukan supaya didengar oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita mendengarkan apa jawaban Tuhan. Itulah arti pentingnya kita berdoa. Sehingga apa yang kita terima, itulah mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Kita berdoa untuk dipahami Tuhan, dan kita juga untuk mendengarkan apa yang jawaban daripada Tuhan. Jawaban Tuhan doa dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan kompensasi. Yang ketiga, ditunda, belum saatnya. Dan yang terakhir adalah ditolak. Jadi apabila apa yang kita minta sampai kita meninggal tidak diberikan oleh Tuhan, itulah namanya ditolak. Jadi selama kita masih hidup, kita masih menunggu apa jawaban Tuhan. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Lemah di sini adalah kita meninggalkan Tuhan, kita lemah. Kita tidak komunikasi dengan Tuhan, kita lemah. Artinya jangan jemu-jemu berbuat baik
dan tetaplah intens berkomunikasi dengan Tuhan seperti Yesus Kristus berdoa semalaman di hadapan Tuhan untuk memilih murid-muridnya yang akan membawa berita firman Tuhan ke seluruh dunia sampai kepada kita saat ini. Mereka adalah saksi hidup dalam hal pemberitaan firman Tuhan, dan kita pun bisa menjadi saksi hidup untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang kita pelajari. Itulah firman Tuhan pada kita. Maka jangan berhenti berdoa, dan napas kita adalah doa. Amin. Tuhan memberkati.